Kalaulah baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah, yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Innallaha la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad, walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia, tidak, tetapi dengan mewafatkan para ulama. Mana yang lebih afdal, ahli ibadah atau ahlul ilmi? Dari semua sisi ahlul ilmi lebih afdal daripada ahli ibadah. Sampai tidak tinggal satu orang pun ulama. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Ketika tidak seorang alim pun yang tinggal, akhirnya orang-orang mengambil para pemuka-pemuka yang jahil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa ashabil qadatil ghurril mayamin wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin, amma ba'd. Fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bittaqullahi azza wa jalla rabbil ardi was samawati فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, wal mustami'ina wal mustami'at, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, yang hadir di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan serta mendengarkan dimanapun berada. Alhamdulillah, walaupun hujan di sebagian tempat, kita masih bersemangat untuk datang ke rumah Allah ini. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan yang berlipat pula. Semoga semua yang sehat semakin sehat, yang sakit Allah segera sembuhkan, dan yang mendahului kita mudah-mudahan dipenuhi rahmat dan ampunan. Bersyukur sekali lagi kita diberi nikmat ini, mudah-mudahan semakin hari semakin diberikan kenikmatan ini. Nikmat iman, menuntut ilmu, yang mudah-mudahan termasuk jihad kita yang terbesar pada hari ini. Semoga yang kita dapat bisa diamalkan dan bisa pula kita dakwahkan untuk menambah penghasilan kita, menambah penghasilan pahala tadi, karena MLM yang pasti halalnya adalah dakwah. Ya, setiap kita tunjukkan orang kebaikan lalu dia sebarkan, kita dapat semakin banyak bonusnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan.
Mudah-mudahan salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, khususnya hari Jumat ini sentiasa pula kita mudah mengucapkannya, karena itu tanda pemurah. Sebaliknya tanda bakhil, tidak mau berselawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyarul kiram. Kemudian melanjutkan bersama Imam Syafi'i rahimahullah, masih membicarakan masalah spesifikasi rawi. Bagaimana rawi yang sifatnya diterima. Sudah panjang lebar Imam menyebutkan, karena memang ini harus diterangkan. Ibaratnya terpaksa muter-muter lama enggak? Nah, karena orang menolak, kan dari awal sudah kita katakan, orang menolak hadis Nabi alaihi salatu wassalam dengan alasan ini. Alasannya kalau satu orang yang meriwayatkan mungkin salah, kan gitu. Sahih? Ya, kalau katanya kemungkinan iya. Jangan satu orang. 10 orangnya mungkin juga salah. Ya, kalau yang berkumpul 10 orang, orang-orang yang lemah semuanya atau kadzab semuanya, hendak juga diterima. Tapi yang masuk yang meyakinkan ya orang yang memang semuanya orang jujur, orang benar, kemudian tidak ada persekongkolan. Ya, tidak ada pakai tim-tim kan, tim dusta kan, ada bazir kan banyak kan. Bukan, ini ahli hadis. Mereka tidak ada keuntungan seperti dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah, bukan untuk ada kemaslahatan bagi diri mereka, tidak pula kelompoknya. Nanti akan dibahas oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Makanya kenapa hadis kadang-kadang rawi hadis diterima, pas kesaksian tidak pula diterima. Sah? Karena di kesaksian bisa saja nanti karena ayah yang masalah, anak jadi saksi, tentu dikuatkan ayahnya. Sah? Saudara atau saudara, kelompok atau kelompok. Nah, nanti pas di kesaksian tidak diterima karena ada kepentingan di situ. Tapi pas di riwayat dia mungkin diterima. Jadi ada persamaan, ada perbedaan antara kesaksian dan hadis. Nah, sekarang masuk masalah syarat. Ya, disyaratkan pada dhabitnya rawi. Dhabitnya rawi. Artinya mesti selalu riwayatnya jangan bercanggah dengan orang lain, jangan berbeda dengan bertentangan. Sebab kalau sering bertentangan dengan riwayat ahli al-hifdzi wal itqan, berarti tanda dia tidak dhabit. Tanda dia tidak dhabit, sama dengan orang yang pemahamannya menyendiri saja dari pendapat, walaupun secerdas apapun, tapi tak ada orang yang mengatakan itu. Tidak ada ulama satu mengatakan sejak zaman Nabi sampai hari ini, Nabi pun tidak. Tapi dia berpendapat seperti itu. Cerdas apapun, nak 100 nilai semuanya, kan nilai itu bisa juga diatur kan? Bisa diaturnya? Bisa, masa lupa. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, cerdas apapun, tidak ada guna. Misal orang mengatakan bahwa ijma' itu, ini ijma' ulama ini kan, ijma' anggota dewan katanya, itu ijma'. Tidak ada ulama mengatakan ijma' anggota dewan. Ijma' itu memang atau ijma' ulama Indonesia saja. Itu tidak ijma', ittifaq namanya. Dia ngaku tidak ada ulama yang mengatakan itu katanya. Iya, tidak ada ulama itu apa ikut dipakai cucu. Ya, tidak ada ulama satupun yang mengatakan. Memang tidak ada sampai kiamat pun yang ulama yang benar-benar ulama akan mengatakan itu. Baru dikatakan ijma' itu adalah seluruh ulama dimanapun berada, tidak batasnya wilayah teritorial politik, bukan. Karena agama itu bukan politik. Walaupun agama ada politiknya, tapi bukan untuk politisir. Nah, jelas ya? Alulnya kan belum dibaca. Nah, kan belum dibaca. Jadi secerdas apapun, tapi kalau mukhalafah tidak dianggap pendapat mungkar. Pendapat yang mungkar. Seperti hari ini sering kita dengarkan pendapat orang kan, ada yang bilang kami Islamnya Islam Pancasila, tidak mau masuk surga, tidak takut masuk neraka. Kan aneh tuh. Aneh tak? Hah? Secerdas apapun, ini adalah orang pasti sana. Jelas? Demikian juga dalam riwayat. Semua meriwayatkan begini, tiba-tiba dimeriwayatkan sendiri. Seperti yang kita contohkan kemarin kan? 8 murid-muridnya yang alim,
yang faqih, yang hafiz meriwayatkan sebulan. Tiba-tiba dia sendiri yang tidak sampai ke sederajat mereka 1 lawan 1 aja dah kalah dia. Apalagi 1 lawan 8 gitu. 1 lawan 1 dah kalah, apalagi 1 lawan 8. Tiba-tiba meriwayatkan perbedaan yang signifikan. Mereka bilangkan Nabi kunut sebulan. Dia bilang sampai mati. Tuh tenang Bapak menerimanya tuh. Misalnya Bapak pensiun, seluruh kepala bagian atau seluruh kepala kantor bilang Bapak dapat gaji pensiun hanya 1 bulan. Nah, tiba-tiba ada seorang pegawai yang tidak punya ini apa istilahnya, tidak ada apa dijanji di situ, bidang kapasitasnya di situ. Tiba-tiba Bapak dapat sampai seumur hidup. Bapak dengar yang mana? Kalau semangat ya seumur hidup lah. Ya tentu Bapak mengamalkan yang seumur hidup. Gaji masalahnya. Ini amal kan. Cuman dapat enggak? Dapat enggak? Enggak lah, tentu yang buat keputusan tadi. Jelas ya? Nah, jadi yang riwayat thiqat mengatakan hanya satu bulan. Jelas Pak ini? Hanya ilustrasi ini. Tapi kalau semangat tentu yang seumur hidup lah kita terima. Kalau perlu bukan hanya gaji pokok, sebab tunjangan-tunjangannya pun dah seperti biasa. Nah, wallahu a'lam. Jadi kaum muslimin, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, wa yu'tabaru ala ahli hadis bi an idza ishtaraku fil hadis anir rajum. Dan disyaratkan, yani yu'tabar, diambil iktibar, maknanya disyaratkan, diambil iktibar atau dianggap atau dipandang sebagai sesuatu yang mesti dilakukan ala ahli hadis, disyaratkan kepada ahli hadis bi an idza ishtaraku, bahwa mereka bila bersama-sama fil hadithi anir rajul, meriwayatkan hadis dari seseorang, maksudnya dari guru, dari seorang guru. Jelas? Jadi ada ahli hadis, para perawi hadis, mereka ini sama-sama meriwayatkan hadis dari seorang syekh, gurunya. Jelas? Si fulan. Karena ternyata begitu. Dulu Nabi memberikan hadis-hadisnya, duduk bersamanya para sahabat. Para sahabat kan murid-murid Nabi. Ada yang ulamanya juga berbeda-beda tingkatan ilmunya. Abu Bakar mana lebih tinggi ilmu dari Umar? Abu Bakar, la syak. Walaupun dia tidak banyak meriwayatkan karena tugas-tugasnya. Nah, kemudian di situ ada pula yang lain-lain. Ada yang sejak awal bersama Nabi, ada sebagian bergabung kemudian. Nah, lalu para sahabat inilah yang membawa hadis Nabi SAW. Nanti mereka, Abdullah bin Abbas misalnya, pergi ke Taif, buka pula madrasah di sana, sehingga sampai meninggalnya di Taif setelah Nabi meninggal SAW. Kemudian ada yang tetap di Madinah, ada yang pergi ke Mekah setelah Nabi meninggal, masing-masing pun ada yang pergi ke Kufah, ada yang ke Basrah. Nah, masing-masing mereka punya murid. Termasuk Anas bin Malik, di mana dia? Nah, contohnya kemarin, Anas bin Malik di mana dia? Di Basrah. Iya, di Basrah. Enggak Basrah Kuansing doang, di Basrah Irak. Nah, jadi pergi ke Basrah sampai beliau meninggal. Beliau pula sahabat yang paling terakhir meninggal di Basrah, di Basrah. Nah, umur yang hanya 103 tahun. Ya, hanya 103 tahun. Kan tidak sampai 1000 tahun kayak Nabi Nuh. Nah, ma'asyul kiram dirahmati Allah SWT. Nah, di sana murid-murid Anas ramai. Nah, sekarang mereka sama-sama meriwayatkan sebuah hadis dari Anas. Nah, contohnya kan? Contoh kemarin aja lah, biar tidak payah-payah lagi kan? Atau buat contoh lain? Itu aja lah dulu ya. Baik. Jadi mereka sama-sama meriwayatkan hadis ini dari Anas. Baik.
Lalu gimana cara kita menguji mereka? Menguji dhabitnya. Bi ayustadalla ala hifdzi ahadihim, dicarikan bukti dalil bahwa salah seorang dari mereka hafiz. Gimana caranya? Bimuwafaqati ahli al-hifdzi. Menguji hafalannya bahwa dia riwayatnya tidak bercanggah dengan riwayat para ahli hifdz, pada hafiz. Paham tak? Ulang lagi. Jadi saya katakan ini murid-murid Imam Anas ibn Malik. Ada murid-muridnya yang senior, yang nilainya di atas rata-rata. Dari dulu kan ada seperti itu kan? Ada yang nilainya di atas rata-rata, ada yang nilainya rata-rata, ada yang nilainya di bawah rata-rata. Itu semua ada di semua tingkatan. Tidak bisa kita paksakan. Tidak semuanya yang merupakan, tidak semua yang merupakan itu hafiz. Sebagaimana tidak semua yang ahli, ya, yang kita membaca Quran, tadi baca Quran tapi tidak semua kita hafiz. Dan yang hafiz pun tidak semuanya ahli qiraat. Antum berapa qiraat antum pasti? Hah? 5? Ya sih. Satu aja sudah talaqi. Belum juga sama ya. Nah, jadi satu aja kebanyakan tidak ada talaqi sampai selesai. Tapi di antara kita ada yang Masya Allah qiraat 10 qiraat, tambah lagi qiraat syadz 14. Pada umur sama, makan sama, waktu yang diberikan sama, tapi keahlian beda. Sahih? Payah jelaskannya enggak kan? Di semua bidang ilmu, iya kan? Sama kita. Di kelas yang sama, nilai tidak sama. Biasanya jadi patokan yang nilai paling rendah atau yang paling tinggi? Yang paling tinggi. Kalau cari unggulan, tentu yang paling tinggi. Maka hafalan yang lain akan diukur dengan hafalan orang ini. Kalau sama jawabannya dengan dia, berarti benar, karena ini nilai tinggi karena jawabannya benar kan? Dia dapat nilai sempurna karena jawabannya sempurna. Tidak mungkin dia dapat nilai 100, ya kecuali yang nyontek yang dibolehkan ya. Ini sebagian ada juga nyontek itu di. Iya, saya dengar banyak cerita. Jadi asisten tuh kadang bukan ngawas mahasiswa, ngawas buat dosennya. Cepat-cepat ibu masih jauh katanya. Nah, buka buku. Udah dekat baru tutup. Ada? Kayaknya kan mengalami semua nampaknya. Pengalaman semua nampaknya. Sudah. Jadi kalau saya baru tahu dan menerapkan kalimat man ghassana falaysa minna, saya dari Lipia. Baru dari pernikahan Lipia Jakarta. Kalau dulu saya memang tidak nyontek, tapi ngasih orang contekan disuruh pengawas. Paham tak? Iya, sudah mana? Udah bu ya. Soal mau 3 tulinangnya ya. Tak setulis jawaban, ini enggak tentu jawaban. Pokoknya kasih sama yang lain tuh. Entah cewek tak apa nak apa. Nah, kasih sama kawan-kawan yang lain. Nah, ini kan enggak berjalan pena. Akhirnya awak cepat selesai. Saya biasanya kalau selesai juga enggak langsung keluar saya. Enggak mau orang pertama, jarang saya mau orang pertama keluar. Walaupun dah selesai dah lama, saya tetap kadang-kadang gara-gara nengok lagi, dirubah lagi, salah jadi. Nah, tapi enggak apa-apa. Kan target enggak tinggi-tinggi nah. Dapat 90 jadilah. Saya enggak tinggi-tinggi targetnya. Makanya enggak risau ujian. Kalau malam ujian tidurnya teratur, makan teratur. Tapi kalau dia luar hari belajar enggak, sering terlambat tidur. Tapi kalau hari ujian tidur cepat. Orang beda kan? Hari biasa tidur cepat, hari ujian baru pusing-pusing. Kalau saya enggak mau. Kalau musim ujian wajib tidur teratur cukup. Saya enggak mau pening dilakukan ujian. Sebab di hari biasa saya tuh tiap malam itu sering tidur terlambat. Ya kalau udah bisa tidur jam 1 udah bagus tuh di hari biasa. Iya. Nah, tapi kalau hari belajar, hari ujian enggak.
paling lambat jam 12. Bangun jam 4. Makanya 4 jam itu sudah oke. Insyaallah. Ya kurang dikit minta tambah dia. Tapi kalau diulang lagi tidur bisa 4 kali 2. Serius bisa aja. Sah? Nah. Kaum muslimin dan muslimat, udah paham ya? Sudah paham? Belum dulu ya. Bahwa yang jadi patokan adalah orang-orang nilainya tinggi-tinggi, hafalannya kuat-kuat. Nah, bila ada yang kan kita katakan dia hafalannya kuat teruji karena memang sesuai dengan biasanya yang hafalannya kuat pasti sama-sama. Sah? Paham enggak? Orang yang pemahamannya benar biasanya sama dengan yang hadis Nabi SAW. Tapi kalau dia melenceng sendiri, ya, menterjemahkan sendiri, tidak ada orang yang mengatakan seperti ijma' tadi. Kalau ijma' anggota dewan itu sudah ijma' ulama semua di dewan. Hah? Kemudian ijma'nya ulama Indonesia berarti ijma' semuanya. Kenapa ya kita nyebutnya kan? Nak kita sebut pula ulama Indonesia begini nih, marah pula kita semua orang. Sah? Melecehkan ulama kita, sah? Tapi orang pahamlah levelnya tidak sama. Sah? Sesama ulama kita juga levelnya enggak sama. Betul tak? Buya Hamka misalnya dengan Buya yang lain, mana yang lebih? Ini misalnya Buya Hamka. Baik dari sikap dan keberanian maupun dari tingkat penguasaan keilmuan, sah? Kan bisa dihitung jari mereka yang memang sampai ke puncak-puncak itu. Sebagian besar adalah level-level rata-rata lulus. Kan kelulusan nilai 6 ada nilai 7 kan itu kan. Tapi yang sampai di atas 9 rata-rata itu kan tidak semua. Makanya yang jadi patokan benar salah itu yang tinggi, karena tinggi itu jawabannya mesti hampir seragam. Mesti hampir seragam dan persis seperti yang diterima dari guru. Sah? Kan yang menilai nanti siapa? Ya guru. Nah, demikian juga dalam hadis. Jadi kalau ada 10 yang meriwayatkan dan 9 ini orangnya hafiz. Sama riwayat, pasti kalau dia hafiz pasti sama riwayat semuanya. Kalau dia hafiz mesti riwayatnya sama, karena ketika disampaikan oleh syekh dia tulis atau dia hafal. Kalau persis seperti sama syekh mesti seragam. Yang berbeda-beda mesti mesti tidak hafiz. Yang berbeda mesti tidak hafiz. Jelas ya? Misalnya aja bertukar 2 kata berubah makna. Kalau yang hafiz tidak dapat nilainya misalnya 20 soal itu. Tapi kalau sempurna seperti yang ada dalam catatan dan buku nilainya 20. Sah? Tapi kalau ada yang sedikit riwayatnya dengan makna, kurang nilainya. Jadi 20 jadi 15. Weh, kikir dinilai rupanya. Kalau saya 19 saja. Nah, jangan jauh sekali lah. Nah, termasuk mutasahil dalam bab nilai barangkali ya. Ya, kalau tidak mau dikatakan muta'adil. Nah, rupanya beliau kalau satu kata salah 15. Ini mutasyadid ini. Bagus, ada juga gunanya untuk pengimbang yang mutasahil. Nah, kalau saya nilai paling sama lainnya sekurang 2 cuma tuh. Kalau itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmatillah. Nah, sekarang ya istadalla ala hifzi ahadin wa muqati ahli al-hifz. Untuk membuktikan dia hafiz atau tidak adalah dengan membandingkan riwayatnya dengan para hafaz. Dan hafaz di sini maksudnya adalah hafiz di sini atau hafiz di sini di buku. Jelas? Jadi mereka dhabit itu kan terbagi 2. Dhabit di sini, dhabit di buku. Nah, kalau dia dari buku pun mesti tidak salah. Ternyata pakai buku pun salah juga. Berarti ketika mencatat dia tidak muqabalah. Ketika mencatat dia tidak muqabalah atau muqabalah membandingkan catatannya dengan kitab syekhnya. Jadi dulu setelah majelis hadis, sebenarnya majelis tahdis, ini kan ada ceramah lepas itu enggak, muzakarah enggak, tapi majelis yang khusus meriwayatkan hadis. Ada majelis tahdis namanya. Jadi mereka pegang catatan, ya, pegang buku, mencatat yang didiktekan oleh
syekh atau guru. Haddatsana misalnya Qutaibah ibn Sa'id, terus di bawah itu nulis haddatsana Syekhuna Dasman. Kalau Imam Bukhari misalnya haddatsana Al-Imam Al-Bukhari qala haddatsana, gurunya bilang, Bukhari bilang haddatsana Qutaibah, mereka tulis haddatsana Al-Bukhari, demikian seterusnya. Nanti murid dari murid Imam Bukhari gitu juga, haddatsana misalnya Ahmad ibn Yusuf, misalnya Al-Firabri, misalnya Muhammad bin Yusuf Al-Firabri qala sami'tu Al-Bukhari yaqul qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Kemudian Qutaibah kan qala haddatsana Malik, karena dia terima juga dari Malik. Qutaibah, Malik mengatakan lagi haddatsana Abu Salih, dan sampai Abu Hurairah, terus Nabi alaihissalatu wassalam. Lalu lapasnya dituliskan. Semua itu selesai. Misalnya selesai satu juz itu kan bukan satu juz Quran, satu juzuk hadis. Satu juzuk hadis itu sekitar misalnya 15 sampai 20 lembar, dua halaman. Itu namanya satu juz. Masa dulu juz hadis. Tapi bukan juz Quran ya, dan bukan juz manga. Mana? Jadi kaum muslimin dan muslimat selesai di majlis, nanti mereka muqabalah dengan catatan syekh. Jelas? Nah, muqabalah dengan catatan syekh. Nah, setiap selesai muqabalah, mereka kasih lingkaran setiap hadis itu, dikasih titik dalamnya. Ada dalam ilmu makhtutat nanti disebutkan, ilmu manuskrip. Kalau belum di titik, itu belum muqabalah, baru sekedar diimlakan, didiktekan. Sudah dibaca dengan syekh, cuman belum dimuqabalah dengan kitab aslinya atau catatan asli. Kalau sudah dikasih catatan asli, ada titik dalam lingkaran di ujung setiap hadis tadi. Ujung setiap hadis. Nah, kalau sudah muqabalah seperti ini, tentu rata-rata semuanya akan sama. Karena kembali ke ini. Jelas ya? Nah, sekarang tiba-tiba dari 10 tadi 9 sama catatannya atau sama hafalannya. Tiba-tiba yang satu ini beda aja. Dan dia di bawah level, jauh di bawah levelnya, jauh di bawah level yang 9. Makanya kita katakan berarti ini orang nih istilahnya dabitnya di bawah yang 9 tadi. So, kalau dari 10 hadis mukhalafahnya 1, berarti kita turunkan derajatnya dari thiqah ke saduq misalnya. So, tapi kalau dari 10 beda riwayatnya 9. Nah, gimana caranya? Bilang aja dhaif. Dhaif sekali. Kan orang dapat nilai 10 dari 10. Bukan 10 dari 9. 10 dari 10. Dia dapat 1 dari 10. Lulus? Ya enggak. Tapi kalau seandainya dia dari 10, salahnya 4. Lulus enggak? Kalau syarat kelulusan 6. Nah, kan itu. Kalau syarat kelulusan 8, tidak lulus. Bagi kita kan mungkarul hadis. Jadi siapa yang lebih banyak salahnya, dah sudah dhaif dia. Tapi kalau salah 1, 2 dari sekian, kita katakan misalnya layyinul hadis atau layyin atau hasan. 2 dari 10 kan hasan kan, jayyid kan, jayyidan atau jayyid. Itu sudah bagus. Jadi cara menguji hafalan rawi dengan apa? Dengan membandingkan dengan hafalan atau riwayat ahlul hifdzi. Nah, ini kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang dilakukan oleh para ulama itu, ulama hadis ya, bukan mencari beberapa sampel saja. Mereka kalau misalnya dari rawi, anggap Imam Malik, nah diteliti semua riwayat rawi ini dari Imam Malik. Jelas ya? Saya ulang kembali. Jangan jauh pergi Imam Malik, ke kita lah.
Anggap saya sebagai perawi hadis ini, syekh hadis. Tuan-tuan adalah para perawi dari saya. Jelas? Taib, misalnya Pak Edi mau jadi contoh? Contoh yang hebat tuh contoh yang beliau adalah murid senior saya. Ya, memang lebih tua juga di kita kan. Nah, senior saya. Dia riwayatnya dari saya 100 hadis. Yang bawah beliau mungkin ada yang 50. Ini 75 dan sebagainya. Nah, saya nak nguji hafalan Pak Edi tentu dengan yang selevel dengan dia. Sah? Senior dengan senior, atau bisa saja nanti kalau dibutuhkan senior dengan junior, tidak ada masalah. Dari yang selevel dengan beliau ada 9. Ternyata riwayat yang 9 berbeda banyak dengan riwayat Pak Edi. Nah, padahal sama-sama mencatat juga. Sama-sama mencatat misalnya. Ternyata yang 9 selesai kajian minta catatan asli. Mana catatan aslinya Ustaz? Atau dengan syekh, kadang dengan syekh langsung. Dia muqabalah langsung dengan syekh. Atau syekh mewakilkan murid yang paling senior di majelis. Murid yang paling senior dan paling mutqin, yang paling profesional di majelis, muqabalah dengan mereka. Itu diulang lagi baca. Dan mereka melihat catatannya. Seperti yang saya katakan, setiap selesai dikasih tanda titik di dalam lingkaran tadi. Bahwa ini sudah di muqabalah, dikomparasikan, dibandingkan. Dan ini tidak sampling sifatnya, harus semua riwayatnya Pak Edi itu diperiksa satu persatu. Sabar enggak? Hah? Kalau hanya 50, kalau sempat riwayatnya 5.000, kok tambah gaji kan Ustaznya kan? Tidak bisa. Jadi begitulah mereka. Jadi tidak berlaku sistem multiple stake random sampling dalam hadis. Jadi periksa semua riwayatnya. Kecuali orang yang sudah masyhur ikut nanti mau hadis kadzab, itu tidak usah diperiksa lagi. Sudah terkenal kadzab, dah tinggalkan aja. Sama aja kita hari ini kalau orang itu sudah dikenal kadzab, tidak usah dengar lagi. Orang tersalah boleh, tapi kadzab sengaja tidak bisa. Paham tak? Iya, orang kalau tersalah lalu ngaku salah, selesai. Ilmunya boleh diambil. Tapi kalau sudah jelas salah, ngayal pula, tentu ragu kita. Orang sudah mengatakan semuanya keliru, tapi tetap juga dipertahankan. Setiap diajukan dalil baru, dalil lemah semua. Diajukan hujah baru, mengada-ngada semuanya. Jelas ya? Buat referensi baru, tidak mau tamat pulang. Kan ya? Dikembalikan ke asal, ternyata dipotong juga. Jadi apa lagi? Ya, tetap juga tidak mau menerima. Ini bahaya yang seperti ini, merusak ilmu kaum muslimin dan muslimat. Nah, jadi apa tadi? Diperiksa semua riwayatnya. Baru kita adil dalam hukumnya. Oh, ternyata dari 50 riwayat, alhamdulillah selamat 49. Ayat satu, siapa pula kata Imam Ibn Ma'in, qalla man la yaghlad. Tidak payah pula nyari yang tidak salah satu pun. Sah? Kalau 50 soalannya, nilai setiap soal 2. Salah dia 1, lulus enggak? 2 kali 50, 100. Kurang 2. 98 enggak lulus. Wah, gawat nilainya. 98 enggak boleh salah sama sekali. Enggak ada nilai manusia itu, enggak ada yang enggak salah. No. Sah? Taib, salah 5, lulus enggak? 90 enggak lulus. Antum mutasyadid juga ini. Enggak semazhab kita nampaknya. 90 enggak lulus. Lulus. Nah. Tapi tentu sudah ada catatan. Iya kan?
Jadi bisa saja nanti saduqun yahim. Dia jujur, cuman masalahnya agak sering salahnya. Kan dari 50 10 10 saya bilang tadi atau 5? 5 kan? Nah, 5 kan enggak banyak dari 50. Berapa Pak? 10%. 10% kan pajak rumah makan. 11 ya, tahun tuh ya. Saya enggak pernah bayar. Sudah dipotong langsung sama orang tuh. Enggak 10 aja. Antum nambah-nambah. PPH, itu PPH atau apa PPN? PPN. Hah? PPH enggak? Pajak penghasilan. Per nilai. Masya Allah, lebih hafal sih. Berarti banyak pajak yang dibayarnya. Nah. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi kalau 5 dari 50 kan 10%. Lulus kan? Lulus. Walaupun mungkin tidak sampai kepada thiqatun. Tapi di bawah itu saduqun. Apa sebab? Ada kesalahan-kesalahannya. Tapi kalau dari 50 salah 25, kita katakan ini dhaif, sayyul hifz. Gimana caranya? Dengan mukhalafah. Dengan mukhalafah. Riwayatnya berbeda dengan riwayat murid-murid yang lain. Kenapa kita tidak bilang mukhalafah dengan syekh kita? Tidak bertemu dengan syekh. Karena ini kan ceritanya yang menilai yang datang setelahnya. Misalnya kan tadi murid-murid Anas, ya, misalnya 10-8 tadi. Kemudian untuk menentukan riwayat murid-murid ini kan murid mereka lagi. Mereka tidak ketemu sama Anas. Nah, kalau semua Anas kan tinggal nanya. Ini masalahnya kita menilai, yang menilai datang setelahnya. Misalnya gini, kalau kita nak melakukan ini, mana tahu kan belum kurang yakin yang penelitian Imam Bukhari kan, kita teliti lagi. Misalnya riwayat, misalnya Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi, misalnya. Antum buka semua kutubul hadis yang ada di sananya Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddi, seperti yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Abdul Karim atau selainnya, meneliti semua riwayat Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi. Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ya. Jadi Amr bin Shu'aib an abi an jaddihi, dia itu ada Amrun ibn Shu'aib ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Amr ibn al-As. Nah, dulu ulama mengatakan bahwa riwayat dengan sanad ini derajatnya hasan hadisnya. Berarti hasan kan hitung sahih kan? Hasan. Artinya hasan murni, bukan hasan li ghairihi, hasan li zatihi. Nah, lalu diteliti siapa yang maksud dengan jaddihi ini, datuknya. Kan Amru ibn Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah ibn al-As. Nah, kalau teliti orang di semua riwayat, ternyata di sebagian riwayat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan jaddihi ini adalah jaddu Shu'aib. Jaddu Shu'aib, datuknya Shu'aib, bukan jaddu Amri. Bukan jaddu Amru. Apa sebab? Kalau dikatakan jaddu Amru bin Shu'aib bin Muhammad, berarti Muhammad. Muhammad bin Abdullah bin Amri ibn al-As. Kalau Muhammad, tidak mungkin sanadnya Hasan. Apa sebab? Muhammad tidak sampai bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti hadisnya mursal, dhaif. Hadis mursal, dhaif. Jelas ya? Jelas? Nah, ternyata yang jaddu itu kembalinya ke Shu'aib, bukan ke Amru, anak Shu'aib. Jadi Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah, bahwa jadnya itu, datuk di situ adalah Abdullah ibn Amr bin al-As. Abdullah bin Amr bin al-As ketemu Nabi? Ketemu? Iya, salah satu penulis wahyu. Salah satu penulis wahyu di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, yang beribadahnya maksimal. Ya.
Ingin khatam Quran sekali sehari, dilarang sama Nabi. Ingin puasa sunat setiap hari, dilarang oleh Nabi. Disuruh nikah sama ayahnya, dinikahkan sama wanita cantik dan bangsawan. Itulah berbulan-bulan tak pernah buka selimut. Berbulan-bulan siang tak pernah buka tudung nasi. Paham? Terus tidak buka selimut? Iya, apa mana? Hah? Tidak buka selimut? Paham. Bukan sudah di atas umur nampaknya. Dah, bukan di bawah umur lagi. Paham bahasa kiasannya? Jadi subhanallah. Tidak tertarik makan, tidak tertarik tidur. Itulah dia. Masya Allah. Tapi Nabi akhirnya panggil, tidak cuma itu lajinya. Tidak seperti itu. Jadi tidak semua yang baik menurut sahabat diterima oleh Nabi SAW. Maka jangan asal baik langsung dibuat. Tidak. Harus ada legitimasi dari Nabi SAW. Ini kan banyak yang berprinsip kan, asal baik pasti diterima. Tidak. Tidak semua yang baik menurut sahabat diterima oleh syariat. Makanya jangan disyariat-syariatkan yang tidak tersyariat dulu. Belum ada cap halalnya dulu, jangan dihalalkan sekarang ya. Nanti bermasalah di akhirat. Di akhirat tidak ada edisi revisi. Kalau nak revisi dari sekarang, ajukan. Ya, revisi ilmu kita, amal kita dari sekarang. Ukurannya apa? Jelas. Kata Nabi Al-Quran dan Sunnah. Dengan pemahaman siapa? Pemahaman Nabi. Antum tahu pemahaman Nabi dari hadisnya? Enggak. Nabi enggak paham, awak yang paham. Itu kadang-kadang harus melalui pemahaman ulama. Beda pemahaman. Syekh, hadis Nabi itu jole. Terang. Malamnya saja seperti siang. Kan jelas kata dia. Kullu bid'atin dalalah, jelas. Setiap bid'ah sesat. Lalu ulama yang lain menjelaskan. Ulama yang lain, bukan ulama yang ikut Nabi. Maksud saya bukan ikut Nabi dalam masalah ini. Nabi katakan kullu bid'atin dalalah. Lalu ada yang mengatakan laisa kullu bid'atin dalalah. Nabi bilang setiap bid'ah itu sesat. Dia bilang tidak setiap bid'ah sesat. Mana yang benar? Pemahaman Nabi atau pemahaman orang nih? Nabi alaihissalam. Ulama boleh salah? Maksud saya mungkin salah. Boleh ini maksudnya boleh itu boleh bahasa Melayu ya. Mungkin salah, mungkin Nabi enggak. Maka kita ambil tafsir Nabi sebab kita ikhtilaf di sini. Terjadi setelah ada sebagian ulama mengatakan sebagian bid'ah ada yang tidak dhalalah. Kan mulai khilaf kita. Mulai khilaf. Di zaman Nabi ada mereka khilaf dalam masalah ini? Enggak ada. Oh ya Rasulullah, ada bid'ah hasanah enggak katanya kan? Contoh Bilal katanya. Enggak ada. Yang bilang Bilal bikin bid'ah itu baru orang sekarang aja. Orang sekarang aja. Ulama-ulama di dulu mensyarah hadis tidak pernah menyebut ini dasar bid'ah. Nah, jelas ya? Disebut sebagai dasar bid'ah. Mereka hanya mengatakan sahabat walaupun belum diajarkan oleh Nabi SAW, boleh saja mereka melakukan suatu amal. Dan di antara amal itu ada yang disetujui Nabi, itu namanya takriri, bukan bid'ah namanya. Tapi boleh mengamalkan sesuatu yang belum diajarkan Nabi. Boleh aja. Karena mereka memandang baik. Sebab apa? Sebab tidak boleh dalam syariat bahwa sahabat mengamalkan suatu amal bersifat agama yang tak boleh tidak sampai ke Nabi. Pasti sampai kepada Nabi. Baik sahabat yang melaporkan atau Jibril yang menyampaikan. Jelas? Makanya kan ini yang kata Ibnu Hajar ketika mensyarah itu, ini bukti, atau Nawawi juga bukti bahwa sahabat boleh saja mengamalkan suatu amalan yang belum diajarkan Nabi SAW. Dan nanti setelah sampai ke Nabi sebutkan ini teruskan, yang ini tak boleh. Nah, ini yang dipelintir oleh orang bahwa Ibnu Hajar mengatakan bid'ah itu ada yang hasanah. Padahal pernyataan beliau jelas sekali. Pernyataan Ibnu Hajar bahwa bid'ah dalam agama itu semuanya sesat. Cuman lazimul qaul, konsekuensi dari ucapan Ibnu Hajar tadi bahwa sahabat boleh saja mengamalkan suatu amalan yang belum diajarkan Nabi,
di masa tasyrik, sebab nanti akan disortir, yang perlu disortir akan dilegitimasi, yang mesti dilegitimasi. Maklumlah, orang nak cari dalil tentu apa aja, rumput-rumput dipakai juga. Batang kayu kadang manjat pula buaya. Dia tak pandai berenang kadang. Nah, jadi kaum muslimin sehingga dikatakan bid'ah. Tidak ada mereka nyebutnya bid'ah. Amalan-amalan dilakukan sahabat, lalu yang salah tidak diteruskan. Yang benar diteruskan. Nah, yang benar itu namanya sunnah taqririyah, bukan bid'ah hasanah. Bukan bid'ah hasanah. Maka definisi bid'ah itu kalau diperhatikan kata perkatanya adalah melakukan setelah zaman Nabi. Seperti kata Ibnu Hajar, i'tiqadu syai'in lam yakun fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, meyakini sesuatu yang tidak diyakini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Qurtubi mengatakan bahwa mengamalkan sesuatu yang tidak ada dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dengan maksud menandingi, menyamakannya dengan syariat untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau maksudnya menandingi syariat berarti kan di luar syariat. Nak menyamakan dengan syariat berarti bukan syar'i. Berarti kalau bukan syar'i, kapan terjadinya? Sebelum atau setelah Nabi? Tentu setelah Nabi. Karena sebelum masih proses, belum selesai syariat. Belum bisa membandingkan dengan syariat secara utuh. Nah, inilah yang namanya bid'ah, dan ini dikatakan bid'ah hasanah. Jelas ya? Terlalu sering kita jelaskan, tidak jelas juga, bahaya lagi sih. Nah. Sampai di mana tadi? Simpangnya tadi di mana? Iya, simpang kita di mana tadi? Simpang 3. Masuk ke ceritanya tadi di mana? Bukan. Itu simpangnya itu. Sebelumnya. Hah? Perawi. Jadi perawi itu diuji dengan hafalan yang hafiz. Ganjil dia sendiri, berarti kita katakan dia lemah dibanding yang lain. Kemudian kenapa yang hafiz itu sama hafalan semua? Karena mereka mengkomparasikan dengan syekhnya. Kalau sahabat ke Rasul rujuknya. Kalau tabi'in ke sahabat rujuknya. Di zaman belum ada catatan dulu. Karena masa itu kan kebanyakan orang hafiz semua. Di masa Nabi itu rata-rata pakai hafalan. Walaupun mereka kadang tidak dengan lafzi, walaupun secara umum dengan lafaz, tapi mereka paham makna semua kata itu lebih dari kita yang belakangan. Mana yang lebih paham bahasa Arab? Sahabat atau ulama setelahnya? Saya tunjukkan lagi Bapak-bapak. Ini serius nih. Ibnu Hisham ahli nahu. Ulama bahasa Arab. Mana yang lebih hebat dia bahasa Arab dari Nabi? Nabi tidak pakar. Tidak spesialisasi bahasa. Tidak ada gelar profesor doktor. Nah, jelas Abu Bakar lebih ahli bahasa Arab dari Ibnu Hisham. Karena bahasa dia itu yang dijadikan kaidah. Bahasa dia yang dijadikan kaidah. Jelas ya? Mana lebih arif bahasa Arab? Umar bin Khattab dari Sibawayhi. Umar bin Khattab. Ragu tuan-tuannya. Sibawayhi itu pakar nahu itu. Iya. Tapi nahu itu diambil di mana? Di bahasanya Umar. Artinya tidak mungkin Sibawayhi menyalahkan perkataan Umar dalam bahasa Arab. Tapi perkataan Sibawayhi kaedahnya boleh disalahkan dengan ucapan Umar bin Khattab. Jadi mereka lah yang bahasa itu. Jelas? Makanya mereka jadi rujukan utama kita. Buktinya mereka tak satu pun terlibat aliran sesat. Tidak ada. Sedangkan ulama-ulama setelahnya ada yang terlibat aliran sesat. Ada enggak ulamanya aliran sesat? Wih. Ada enggak? Hah? Ada ulama yang tersesat? Iya, mungkin cerita setelah Nabi memang. Kalau di zaman Nabi mana ada orang tersesat? Di zaman itu tidak sosek namora, sosek Jawa.
apa ya? Kafir, orang kafir. Iya, dulu enggak namanya aliran sesat, tapi namanya kufar, musyrikun, munafiqun. Mana yang mau disebut aliran sesat atau disebut kafir? Enggak sama Rui. Aliran sesat ada kemungkinan masuk surga. Sah, kecuali dengan aliran itu kafir dia, dihukum kafir. Tapi kalau seandainya kafir, enggak ada cerita lagi. Nah, makanya waktu itu enggak ada aliran keagamaan dalam Islam zaman Nabi. Semuanya alus sunnah. Makanya kalau antum nak definisikan alus sunnah, cukup bilang sahabat dan Nabi. Atau Nabi dan sahabat radhiyallahu taala anhu ajma'in. Jadi kalau nak nengok ahli sunnah, tengok solatnya. Sama tidak dengan solat Nabi dan sahabat? Ahli sunnah tu. Bukan zikirnya karet. Paham tak? Ini ada yang bilang, baru semalam ada seorang imam cerita sama saya. Dulu saya imam masjid di Ustaz. Masuk Ustaz, ada seorang Ustaz propagator di Riau. Iya. Masuk dia ceramah Isra Mi'raj, saya pula imam Isya waktu itu katanya. Saya bismillah tidak jahar. Habis itu setelah sholat tidak pimpin doa. Dulu orang sedang nyuruh saya jadi imam. Pas masuk dia sekali masuk berhenti langsung saya kan. Disinggung dalam ceramahnya bahwa itu sholat bukan sholat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sampai mengatakan zikir kare itu, iya zikir berjamaah, doa bersama, itu sholat Ahlus Sunnah. Kalau tidak begitu bukan Ahlus Sunnah. Sekarang kita tanya Ahlus Sunnah itu siapa? Memang definisi mereka Ahlus Sunnah di Indonesia beda dengan Ahlus Sunnah zaman sahabat memang. Kan Ahlus Sunnah di Indonesia mazhab fikih Syafi'i, mazhab akidah Asy'ari, mazhab sufi tasawuf Al-Ghazali, Junaid Al-Baghdadi. Tapi mana Nabi situ? Tidak ada Nabi itu sabuk dah. Berarti sunnah siapa? Ayo. Yang sunnah itu maksudkan sunnahnya siapa? Sunnah Nabi atau sunnah selain Nabi? Tapi apa nak sabuk Nabi? Itulah sama dengan pendapat tadi. Ijma' itu ijma' dewan anggota dewan. Lah samanya itu. Makanya Ahlus Sunnah dimanapun beradanya sama. Tidak ada batas teritorial negara. Tidak ada batas suku, tidak ada batas mazhab. Itulah tandanya mereka ingin beragama berdasarkan hawa. Bukan berdasarkan sunnah. Tidak ada tersebut Nabi di situ dong. Akidahnya seharusnya akidah Ahlussunnah ikut sunnah Nabi. Ikut fikih Ahlussunnah fikihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun tasawuf ada zaman Nabi-nya? Tidak ada. Subhanallah. Membersihkan hati tidak ada zaman Nabi? Hanya itunya. Jangan membersihkan hati dengan bercara lain. Itu masalahnya. Maka tidak berani menyebut dengan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Bilang aja lah tasawufnya tasawuf Nabi, fikihnya fikih Nabi, akidahnya akidah Nabi dan sahabat. Itulah sunnah itu, Ahlussunnah. Sehingga tidak terbatas, tidak beda nanti Ahlussunnah di Mekah dengan Ahlussunnah di Indonesia. Ini Ahlussunnah itu kan menyatukan kita. Tapi kalau dibatas Ahlussunnah di Mesir kau pula, Ahlussunnah Maroko itu pula bisa bersatu. Padahal Nabi katakan yang menyatukan itu hanya sunnah. Berarti di sini jelas bahwa yang dimaksud adalah keinginan hawa dan nafsu, bukan serius kembali kepada sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi nak pakai juga gelar Ahlus Sunnah. Nah, jadi akhirnya kita tengok kalau betul itu solatnya Ahlus Sunnah. Kan sunnah tadi siapa? Ahlus Sunnah itu siapa? Nabi. Karena murni di zaman sahabat tak ada aliran keagamaan. Semuanya Ahlus Sunnah. Nah sekarang di masa Nabi, ada Nabi mimpin doa? Selesai sholat? Serius?
Tuan berani menolak, nampak? Sudah diteliti semua hadisnya. Sudah diteliti semua hadisnya. Coba teliti semua hadis tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapapun yang menulis tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam takkan menemukan Nabi selesai berzikir lalu menghadap lagi ke kiblat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai Fatihah. Tidak akan ketemu. Naik kaki ke atas tidak akan ketemu. Tuh, berarti sunnah siapa yang antum ikuti? Kan Nabi Ibnu Abbas kan meriwayatkan menjaharkan zikir sejak zaman Nabi. Menjaharkan zikir sejak zaman Nabi. Tuh, apakah otomatis dipimpin? Kan zikir katanya bukan doa. Kan zikir katanya bukan doa. Makanya ketika saya ditanya dengan pertanyaan provokatif juga, itu bahasanya, kata orang berdoa setelah sholat itu bid'ah katanya. Dia paham cara bertanya seperti ini menggiring kan? Dijawab salah, dikatakan iya bid'ah, pasti dia tidak terima. Sah? Dijawab bahwa itu sunnah, tidak mungkin saya mengatakan itu sunnah. Sah? Karena tidak pernah Nabi mimpin doa. Atau tidak pernah Nabi mengajarkan secara khusus doa, yang ada adalah zikir. Makanya saya bilang, kamu mau tidak saya tunjukkan perintah Allah dan perintah Rasul setelah sholat? Awalnya ngeyel juga dia. Tidak, kalau mau saya jawab, kalau tidak usah. Karena saya paham. Dijawab nanti sebutkan bid'ah, marah dia. Tidak disebutkan bid'ah, salah kita jawab. Sah? Akhirnya digiring sama saya 3 kali. Ya, tidak apa, silakan saya katanya. Tapi apa kata Allah SWT setelah selesai salat? Fa idza qadaytumus salata fantashiru la fazkurullaha qiyaman wa idza qudiyatis salatan wa idza qadaytumus salatan fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Selesai salat zikirlah kepada Allah. Sah? Doa suruhnya? Di doa suruhnya? Doa disuruhnya? Zikir. Berzikirlah kepada Allah. Dalam keadaan berdiri, duduk atau? Coba. Qiyam pula didahulukan. Coba bayangkan. Padahal kita masih dalam keadaan duduk. Artinya boleh langsung berdiri. Itulah artinya. Padahal kan kalau menurut kita qu'udan tertibnya dulu kan? Kan kita dalam keadaan duduk deh. Fazkurullaha qiyaman. Harusnya qu'udan, kita kena salam dalam keadaan berdiri atau duduk? Ya Allah, zikir afdalnya duduk atau berdiri? Duduk. Tapi disuruh Allah berdiri. Apa sebab? Sebab orang kan pasti orang mengingkari kok langsung berdiri kan itu. Tapi Allah berikan izin. Jelas? Nah, walaupun asalnya duduk. Itu siapa yang pula menyuruh zikir bersama dulu baru selesai? Atau jangan-jangan nanti diartikan pula nanti zikir sambil berdiri. Rati tagak pula tafsirnya nanti. Dia tafsirkan rati tagak nanti. Paham tak? Melingkar pula zikir rame-rame sambil berdiri. Nanti terpaksa pula jelaskan, aduh Nabi buat kayak gitu. Kan itu lagi kan? Nah, ini banyak dengan permainan bahasa berubah pemahaman. Allah musta'an, karena tidak mengacu kepada sunnah Nabi alaihissalam, pemahaman Nabi. Karena pemahamannya pemahaman ulama, bukan pemahaman Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, sampai-sampai pula ada yang mengatakan, memang antum mujtahid, langsung ngambil dari Al-Quran dan hadis. Ya Syekh, dulu yang datang ke Nabi bertanya mujtahid semua. Yang datang bertanya ke Nabi dulu mujtahid semua. Ada orang awam, ada ulama, ada yang setengah ulama. Sah? Tapi kenapa antum pilih-pilih pula sekarang? Karena memang Nabi diutus untuk semua level. Saya orang awam, tak mungkin saya bicara tentang hukum nikah pula, dona. Sah? Hukum talak cerai, bisa antum bicarakan tak kan? Ya Syekh.
Seorang awam baca Quran, langsung ke hukum nikah dia bahas. Tentang hukum MLM, tentang hukum giro. Tahu giro? Pahamnya enggak giro? Iya, urusan perbankan enggak mungkin itu yang dibahasnya. Kalau itu sudah jelas nih ulama yang tahu. Bahkan sebagian kita yang ustaz saja masalah itu enggak bisa kita jawab, sah? Ini khusus ulama. Tapi sebagian besar apakah masalah itu dalam Al-Quran? Enggak kan? Baik. Syahid bahwasanya, lalu saya bilang lagi, kalau hadis Nabi gimana? Hadis Nabi juga semuanya mengajarkan zikir selepas salat. Selesai zikir, tidak ada Nabi mengangkat tangan seperti yang dilakukan oleh sebagian hari ini. Sebagian besar malah mutar lagi, kalau sudah terlanjur Nabi menghadap jemaah, mutar lagi ke arah kiblat, lalu berdoa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Allahumma ighfir lana dzunubana, amin. Ada Nabi dulu gitu. Taib. Oke lah, Nabi tidak sempat ya perang terus. Nah, sahabat tidak juga kan? Kan 4 khulafa itu. Terus di mana datangnya bahwa salat tak doa bersama itu tidak salatnya ahlus sunnah? Cuman sayang jemaah mudah sekali diprovokasi. Yang habis 30 juz karena tidak pandai doa bersama dihentikan. Yang tidak habis juz 30 karena doa bersama diganti, ditugaskan. Jadi padahal sunnah menetapkan imam apa? Apa syaratnya? Yang paling qari, bukan yang paling pandai berdoa. Itu di mana sunnah ahli sunnah itu? Coba bayangkan. Makanya sunnah siapa yang antum maksudkan? Bilang, ya sunnah Nabi atau sunnah atau sunnahnya Nusantara, atau sunnahnya Kejawen, atau sunnah budaya lokal. Nah, paham tak? Pahamnya? Makanya kadang-kadang jemaah ini mudah diprovokasi. Makanya banyak lahir ustaz-ustaz provokator. Nah, masuk itu katanya memperbaiki tapi merusak. Awalnya orang nak doa bersama silakan, yang tidak apa-apa juga. Datang provokasi seperti itu, hilang semuanya. Ya, sebulan tidak habis, ini habis 30 juz Ustaz. Tidak perlu habis 30 juz. Kan ayat juz amma juga yang dibaca katanya. Ditinggalkannya hadis Nabi demi membela hadas selain Nabi alaihissalatu wassalam. Hanya nak pakai juga gelar ahli sunnah wal jamaah asli pula. Asli. Di mana asli? Nah, Allah musta'an. Ala kulli hal. Sabar ya. Sabar ya. Ini karena hanya sedikit aja. Wa ala khilafi hifzi bi khilafi hifzi alil hifzi lahu. Dan kita tahu bahwa dia hafiz kalau sama selalu, dan kalau seandainya khilaf berarti dia banyak mukhalafahnya. Orang yang banyak mukhalafahnya tentu lemah hafalannya, lemah hadisnya, karena sering tidak salah sanad, salah di matan. Salah di sanad, syaz dia. Salah di matan, syaz pula matannya atau illah. Dan salah satu dari hadis diterima syaratnya, tak boleh syaz, tak boleh mungkar, tak boleh ada illatnya. Jelas? Alhamdulillah. Tapi waktu sudah habis. Tapi sudah tahu kita cara menguji? Sudah tahu? Ya, silakan coba. Silakan coba. Cari perawi, uji, periksa semua hadisnya. Kalau enggak, makanya kita bersandarlah pada ulama jarh wa ta'dil. Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'at Ar-Razi, Yahya ibn Ma'in, Ahmad ibn Hanbal. Ya. Kemudian belakangan seperti Al-Khatib Al-Baghdadi, kemudian Az-Zahabi, Ibnu Hajar, dan seterusnya. Kita zaman ini zaman iktimad kita sebagian besar pada ulama. Jadi tidak benar kalau antum bilang kita tidak punya ulama. Itu buku siapa tuh yang kita baca tuh? Ini kan buku ulama juga yang kita baca. Ya. Paham enggak? Jadi kita pakai ulama juga. Awak yang belum ulamanya. Tapi kita tetap merujuk para ulama.
Wabillahi taufik. Cuman banyak orang yang kadang-kadang mempelintir perkataan ulama juga. Jangan perkataan ulama, perkataan Allah dipelintirnya juga. Apalagi perkataan ulama, seperti yang katakan tadi. Imam Ibnu Hajar tidak mengatakan bid'ah itu hasanah. Dia mengatakan sahabat berdasarkan hadis ini bisa saja mengerjakan amalan yang sebelumnya belum disyariatkan. Apa hujahnya? Karena nanti sampai juga ke Nabi. Karena tidak boleh satu pun masalah yang berkaitan dengan agama. Ini ijma' para ulama usul. Bahwa satu pun yang terjadi dilakukan sahabat dalam masalah agama yang tak diketahui oleh Nabi. Itu maknanya ma'sum Nabi. Nah setelah diketahui oleh Nabi, lalu dia diamkan, maka dia jadi sunnah takririyah. Kalau tidak, Nabi akan ingkari, jangan diulangi lagi, jangan diteruskan. Contohnya tadi, dia nak khatam Quran sekali sehari, jangan, sekali 3 hari. Kalau awak enggak, bisa khatam sekali sebulan, sekali setahun, jadilah Rasulullah. Itu bedanya. Kan Nabi bilang kan sekali sebulan awalnya. Katanya saya lebih kuat lebih dari itu Rasulullah. Kalau gitu sekali 15 hari. Saya masih kuat sekali sepekan, masih kuat sekali 3 hari, masih kuat sekali sehari, bagaimana? Enggak boleh kecuali sekali 3. Bukan niatnya, bukan niat enggak baik, niat baik semua itu. Tapi Nabi tak izinkan. Jadi tidak semua yang baik menurut perasaan sahabat direstui oleh Nabi. Makanya dasar beramal tuh sekarang ini bukan dasar perasaan kira-kira. Oh ini kan baik semuanya. Baik menurut antum. Tak ada orang yang buat amalan yang ditolak di akhirat itu kecuali semuanya bernilai baik di matanya. Bahkan orang syirik pun mengatakan itu baik. Orang musyrik pun itu mereka dasarnya baik. Tak ada orang sengaja itu nak saya sesat, tak ada. No. Sengaja saya untuk apa? Berbuat keburukan, tak ada. Semuanya dengan niat baik. Orang mempertuhankan Nabi Isa, niat baik apa niat buruk? Untuk mengangkat Nabi Isa alaihissalam. Jelas? Sampai Nabi Isa pun dihujat oleh Allah dalam Al-Quran kan? A'anta qulta linnasi ittakhizuni. Apakah kamu yang nyuruh kepada umatmu, jadikan saya dan ibuku? Jawab Nabi Isa, ma'azallah, tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau saya katakan, engkau dah tahu dari dulu. Tak saya katakan kecuali ini dan itu. Jadi bebas diri Isa alaihissalam padanya. Tapi mereka berniat baik memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi pesan kepada kita, jangan kalian mengkultuskan saya seperti orang Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam. Itu pesan. Jadi sehebat apapun Nabi, dia tetap hamba Allah SWT. Tidak diangkat. Tapi kita cukup sampai sini dulu ya. Cukup ya. Nah, satu alinea itu sudah mahal itu. Imam Syafi'i kasih kita intisari. Dia melakukan, awak yang menikmati. Mudah-mudahan terasa nikmat oleh kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara